Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai mempelajari matan Nawaqidul Islam yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala memulai membaca dan mempelajari matan Nawaqidul Islam, matan pembatal keislaman. Dan poin pertama yang ingin kita bahas adalah biografi dari penulis matan. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi yang bermadzhab Hambali, An-Najdi yang berasal dari kota Najd. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di sebuah daerah Uyainah, dan Uyainah termasuk daripada daerah dari daerah-daerah di kota atau di negeri Najd. Dan sekarang Uyainah dekat dengan kota Riyadh, ibu kota dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian
beliau dari keluarga ahli ilmu dan juga ahli agama. Bapak beliau adalah Abdul Wahab, seorang hakim di daerah Uyainah dan juga ahli fatwanya. Sedangkan kakek beliau Sulaiman namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Kakek beliau Sulaiman adalah ahli fatwa, mufti Ad-Diyar An-Najdiyah, mufti dari daerah Najd, mufti dari daerah Najd. Kemudian di masa kecil beliau sudah menghatamkan hafalan Al-Quran dengan itqan sebelum sampai umur 10 tahun. Kemudian menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Berkata saudara lelaki beliau, Sulaiman bin Abdul Wahab, karena beliau ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Berkata saudara lelaki beliau, Sulaiman bin Abdul Wahab, kana abuhu yata'ajjabu min fahmihi wa ya'tarifu bil istifadati minhu ma'a sighari sinnihi. Bapak beliau Abdul Wahab yang hakim tadi takjub dengan kecerdasannya dan mengakui kadang-kadang mengambil faidah dari anaknya padahal anaknya masih kecil. Kemudian adapun perjalanan beliau atau yang disebut dengan rihlah, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama, ketika umur beliau sudah dalam umur yang baligh, maka bapak beliau menjadikan beliau sebagai imam, mengimami kaum muslimin untuk sholat. Kemudian setelah beberapa lama, beliau meminta izin kepada bapak beliau untuk berhaji. Kemudian setelah itu menuju kota Madinah. Lalu setelah itu kembali lagi ke negeri Uyainah. Ketika beliau pergi ke Hijaz, Hijaz artinya Mekah dan Madinah, untuk menuntut ilmu agama, maka beliau sering pulang pergi antara Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Ya, kemudian setelah itu beliau rihlah lagi ke kota Basrah di negeri Irak untuk menuntut ilmu agama. Kemudian beliau tinggal di situ beberapa lama. Kemudian setelah itu beliau berdakwah, mengajak manusia, dan inti dakwah beliau adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi kesyirikan, dan juga mengajak manusia untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta memerangi perbuatan bid'ah. Dan referensi dari dakwah beliau adalah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Ahsa. Jadi setelah pergi ke kota Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, lalu pergi ke Basrah, lalu setelah itu beliau pergi ke Ahsa. Ahsa adalah timur Arab Saudi, daerah timur Arab Saudi. Kemudian mengambil ilmu-ilmu di sana. Kemudian setelah itu pergi ke Huraymila pada tahun 1140 Hijriah. Kemudian setelah itu kembali lagi ke daerah beliau Uyainah pada tahun 1153 Hijriah. Kemudian setelah itu baru menetap di daerah namanya Dir'iyah. Di daerah namanya Dir'iyah pada tahun 1158 Hijriah. Beliau akhirnya dari mulai tahun itu 1158 Hijriah beliau menetap di daerah Dir'iyah, masih satu
salah satu distrik dari dari negeri Najd. Dari negeri Najd. Kemudian setelah itu beliau banyak menulis tulisan-tulisan yang bermanfaat. Yang sangat luar biasa dan fenomenal adalah kitab yang beliau tulis dengan judul Kitabut Tauhid. Kemudian yang kedua, Kashfus Syubhat, yang sudah kita hatamkan walhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kitab Tauhid membicarakan tentang keutamaan tauhid, pengertian tauhid, keutamaan tauhid, kemudian juga kesyirikan dan contoh-contoh dari kesyirikan secara detail. Kemudian yang kedua, Kasyfus Syubhat, membicarakan tentang syubhat-syubhat orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada orang yang sudah mati, meminta sesuatu yang tidak pantas diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-usul ats-tsalatsa, 3 landasan pokok ajaran Islam. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man rabbuk, siapa Rabbmu, ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Kemudian juga nawaqidul Islam yang kita pelajari pada malam ini. Kemudian juga masailul jahiliyah dan yang lain-lain. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ini saya mau bertanya dulu kepada host. Suara saya jelas, terputus-putus atau bagaimana? Alhamdulillah wadi Ustaz. Jelas ya. Cuma ada suara-suara karena internet saya naik turun. Tapi yang jelas ya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah wadi. Baik. Beliau OBS studionya reconnection kadang putus, kadang ya jelas. Terima saja. Yang penting suara jelas, kemudian gambar jelas. Taib. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Jadi kalau kita lihat tadi sejarah beliau, tinggal terakhir di Dir'iyah dari mulai 1158 Hijriah. Kemudian berarti sampai kepada 1206 Hijriah. Kira-kira berapa itu? Berapa tahun? Coba dihitung. Tinggal di Dir'iyah berapa lama? Dari mulai 1158 sampai 1206 Hijriah. 1158. Ya, sampai 1206 Hijriah. Berapa tahun kira-kira? 48. 48. Oke, berarti beliau tinggal 48 di Dir'iyah dan meninggal di situ. Dalam keadaan umur beliau saat meninggal 91 tahun. Dan beliau diisi umurnya dengan berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, memerangi syirik, memerangi bid'ah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Taib, itu biografi singkat dari penulis matan sebagai adab kita kepada yang menulis matan Nawaqidul Islam. Kemudian sekarang kita ingin masuk kepada pendahuluan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Saya di sini memiliki 7 pendahuluan. Jadi mohon bersabar nanti ya. Kalau seandainya pertemuan ini belum selesai pendahuluannya, pembatalnya saja belum. Pendahuluannya saja belum, apalagi pembatalnya. Jadi mohon bersabar. Pendahuluan yang pertama yaitu kalau kita perhatikan matan kita, saya sudah meminta kepada Bapak Nugroho agar menyampaikan di share screen apa yang ya di situ terlihat
ada kata-kata nawaqidul Islam. Ya. Nah, di situ ada matnu nawaqidul Islam. Perhatikan kata-kata nawaqidul Islam, ya. Nah, taib. Pendahuluan pertama yang ingin kita bahas adalah pengertian nawaqidul Islam. Pengertian nawaqidul Islam. Berarti dia ada dua kata. An-nawaqidu dan al-Islam. Baik. Kita akan pelajari dulu nawaqidu. Nawaqid jama' dari naqidin. Jama' min naqid. Naqid adalah kata pelaku kerja dari kata kerja naqadha yanqudu. Naqadha yanqudu yang artinya afsada yufsidu, merusak. Secara bahasa berarti naqid adalah perusak atau penghancur. Ya, perusak atau penghancur. Berarti nawaqid adalah secara bahasa perusak-perusak, penghancur-penghancur. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 91. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Ya, cukup share screen-nya cukup. Nanti pada ngantuk melihat itu doang. Nah, mendingan ngelihat saya aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tanqudu, ya, dari kata-kata naqadha, tanqudu al-aiman ba'da tauqidiyah. Janganlah kalian merusak, menghancurkan sumpah-sumpah setelah penekanannya. Surat An-Nahl ayat 91. Ini makna nawaqid secara bahasa dan dalilnya dari Al-Qur'an. Baik. Adapun yang namanya al-Islam. Tadi kan nawaqidul Islam. Al-Islam. Al-Islam secara bahasa diambil dari kata sin, lam, mim. Setiap kata yang di huruf dasari sin, lam, dan mim, maka maksudnya adalah berserah diri atau selamat. Berserah diri atau selamat. Itu arti dari al-Islam lughatan, secara etimologi, secara bahasa. Adapun arti Islam secara istilah syariat, kalau kita perhatikan di dalam perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala, maka di antara perkataan-perkataan mereka adalah bahwa Islam secara terminologi syariat adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang artinya Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan tunduk patuh hanya kepada Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itulah arti Islam. Gampangannya, para ulama mengatakan Islam adalah al-istislam.
berserah diri li awamirillah asy-syar'iyyah, berserah diri terhadap perintah-perintah Allah yang sesuai dengan syariat. Perintah-perintah Allah yang sesuai dengan syariat. Itulah Islam. Dan ini diambilkan dari surat Ali Imran ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Tidaklah Nabi Ibrahim sebagai seorang Yahudi atau Nasrani, akan tetapi beliau hanif, yaitu lurus, mentauhidkan Allah semata. Musliman, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik wal akhlaq. Berlepas diri, menyerahkan diri dengan cara meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang paling berhak diibadahi. Tunduk patuh hanya kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. 3 poin dasar dari Islam. Ya, 3 poin dasar dari Islam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam memiliki pembatal-pembatal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Karena terkadang seseorang terperosok ke dalam pembatal-pembatal tersebut sedangkan dia tahu atau dia tidak tahu. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau saja yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hampir sekitar 18 nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sendiri berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah berhala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam memiliki pembatal-pembatal keislaman. Dan seorang muslim wajib mengetahui pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan seorang muslim wajib khawatir dia terperosok ke dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut. Baik. Berarti kalau kita gabungkan nawaqid al-Islam, penghancur, perusak keislaman, perusak tauhid, perusak keikhlasan, perusak Islam, penyerahan diri kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka pembatal inilah yang merusak itu. Ya, itu yang dimaksud dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Kalau tadi permasalahan yang pertama, pengertian nawaqidul Islam. Permasalahan yang kedua sekarang, murtad, maknanya dan macam-macam. Karena ketika seseorang melakukan salah satu dari pembatal keislaman, maka dia bisa dipastikan keluar dari agama Islam jika terkumpul syarat-syarat. Ya, jika terkumpul syarat-syarat. Dan ketika dia keluar dari agama Islam, maka disebut sebagai murtad, keluar dari agama Islam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Maka oleh karena itu kita membicarakan apa itu murtad. Dalam bahasa Arabnya ar-riddah, ar-riddatu. Maka murtad
adalah kembali. Orang yang murtad berarti yang kembali dari agamanya. Maksudnya dia keluar dari agamanya. Baik dengan ucapan atau keyakinan qalbu atau perbuatan atau keraguan-raguan. Inilah pokok-pokok macam-macam kemurtadan. Murtad bisa dengan ucapan, perbuatan, keyakinan, dan keraguan-raguan. Bisa dipahami ya? Kemurtadan bisa terjadi dengan ucapan, dengan keyakinan, perbuatan, dan keraguan-raguan. Kita akan bahas dulu. Macam-macam kemurtadan. Macam yang pertama adalah kekufuran. Kemurtadan dengan ucapan. Seperti seseorang mengucapkan ucapan kekufuran dan kesyirikan. Tidak dalam keadaan dipaksa. Mengucapkan ucapan kekufuran atau kesyirikan tidak dalam keadaan dipaksa. Baik itu dengan sungguh-sungguh atau dalam keadaan bercanda, maka dia wajib untuk menanggung akibat. Jika dia berbicara dengan pembicaraan kekufuran, maka dia dihukumi dengan kemurtadan. Kecuali jika dalam keadaan dipaksa. Kecuali jika dalam keadaan dipaksa. Ini ahibati billah afanillah wa iyyakum. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau ada orang mengucapkan ucapan kekufuran, maka dia kafir walaupun dia dalam keadaan bercanda, apalagi sungguhan. Ya, kecuali dalam keadaan dia dipaksa yang menyebabkan dikhawatirkan nyawanya terancam. Dalil yang menunjukkan bahwa ucapan bisa menyebabkan kepada kekufuran, surat At-Taubah ayat 74. Surat At-Taubah ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad qalu kalimatal kufri." Sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kekufuran, wa kafaru ba'da Islam. Dan mereka kufur setelah keislaman mereka. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tentang orang-orang munafik yang menghina Nabi dan sahabatnya radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ini mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akdzaba al-sunan wa arghaba butunan wa ajbana 'inda al-liqa. Kami tidak pernah melihat semisal dengan ahli baca Al-Quran kita ini. Yang mereka maksud adalah Nabi dan para sahabatnya. Kalau ngomong paling dusta. Kalau makan paling banyak. Kalau berperang paling pengecut. Maka Allah mengatakan kepada mereka ini, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da iman. Tidak ada uzur bagi kalian. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan bahwa kekufuran bisa dengan ucapan. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga apabila ada orang yang berdoa, beristighatsah, beristi'anah kepada selain Allah, seperti kepada orang mati,
seperti kepada orang yang gaib, seperti kepada jin atau syaitan. Dia mengatakan, wahai fulan, ghithni, tolong aku dalam kesempitan. Maka ucapan dia itu menyebabkan kepada kekufuran. Ini macam yang pertama dari kemurtadan. Kufur, murtad disebabkan ucapan. Macam yang kedua dari kemurtadan adalah yaitu kekufuran atau kemurtadan disebabkan karena i'tiqad, keyakinan. Apa itu i'tiqad? Diambil dari kata aqada ya'qidu. Artinya rabata yarbitu. Yang maknanya adalah al-rabtu bisyiddati wal quwwah. Yaitu ikatan dengan kokoh dan kekuatan. Ya. Makanya arti aqidah adalah aqdul qalbi wa jazmuhu bila syakkin wala raib. Keyakinan kalbu dan ketetapannya tanpa ada keraguan atau sangkawaksa sama sekali. Nah, orang bisa kufur dengan keyakinan, dengan i'tiqad, yaitu ia meyakini dengan kalbunya apa yang menyebabkan pembatal keislaman. Seperti seseorang meyakini bahwa sholat tidak wajib. Tidak ada nilai dari sholat tersebut. Seperti yang diyakini oleh orang-orang munafik. Mungkin mereka sholat, akan tetapi di dalam kalbunya, sanubari hatinya, tidak mengimani kewajiban sholat tersebut. Dia hanya berpura-pura sholat. Maka ini persis seperti orang munafik. Ya, yang mana mereka ini sholat bersama Rasulullah SAW, akan tetapi mereka mengingkari kewajiban sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 11. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Artinya mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang bukan dari dalam kalbu mereka. Maka siapa yang mendustakan dengan kalbunya syariat-syariat Allah, maka dia telah kafir. Meskipun dia mengamalkan secara lahiriahnya. Dan inilah agamanya kaum munafik. Karena mereka tidak meyakininya dalam hati mereka. Apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Kemudian macam yang ketiga dari macam-macam kemurtadan. Kemurtadan, kekufuran dengan perbuatan. Seperti seseorang beramal yang merupakan kategori ibadah dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menyembelih untuk selain Allah. Maka ini keluar dari agama Islam. Ya, kenapa? Karena dia beribadah kepada selain Allah. Menyembelih adalah ibadah. Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Yang menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah, wa sarfuha li ghairillah musyrik. Menyembelih adalah ibadah dan memalingkannya untuk selain Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Menyembelih untuk berhala, sembelihannya dihaturkan kepada berhala, menyembelih untuk kuburan dan yang lain-lainnya dari peribadatan orang-orang musyrik.
Seperti misalkan juga dengan perbuatan kemurtadan, kekufuran dengan perbuatan sujud kepada kuburan. Ya, sujud kepada kuburan. Meskipun dia sholat, dia puasa, dia haji, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam. Tapi ketika sujud, niatnya untuk menyembah kubur, maka telah keluar dari agama Islam. Murtad, keluar dari agama Islam. Dengan syarat-syarat yang akan kita pelajari nanti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam yang keempat, kemurtadan, kekufuran dengan keragu-raguan. Ragu di dalam adalah perkara qalbu. Ragu apakah Nabi Muhammad SAW ini benar-benar Rasulullah atau jangan-jangan tidak benar. Ragu dia. Apakah benar ada hari kiamat? Ada surga neraka? Ragu dia. Maka keraguan-raguan ini menyebabkan kekufuran, kemurtadan. Meskipun dia sholat, puasa, dan mengerjakan amal-amal wajib. Jika dia tidak tegas dalam keimanan hal-hal tersebut, maka berarti dia ragu dan dia keluar dari agama Islam. Nah, inilah 4 jenis kemurtadan. Taib. Permasalahan yang ketiga sekarang. Manusia di dalam perkara pembatal-pembatal keislaman ada 3 kelompok. Manusia di dalam perkara pembatal-pembatal keislaman ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Al-Khawarij. Kaum yang disebut dengan Al-Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menghukumi kekufuran. Menghukumi terhadap kekufuran. Berlebih-lebihan menghukumi manusia dengan kekufuran. Siapa yang menyelisihi mereka, maka mereka kafirkan. Halalkan darahnya. Mereka suka mengkafirkan kaum muslimin. Hanya kaum muslimin tersebut mengerjakan dosa-dosa besar selain kesyirikan. Maka orang-orang Khawarij ini mereka mengambil dalil-dalil tegas yang menunjukkan secara lahiriahnya tentang kekufuran atau tentang kesyirikan, tanpa mengumpulkan dalil-dalil tersebut dengan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan ini. Maka di kaum Khawarij tidak ada namanya syirik asghar. Tidak ada juga namanya kufrun asghar. Tetapi yang ada bagi mereka adalah kekufuran, kesyirikan. Ini pada ikhwah. Silahkan dimasukkan salah satu darinya. Itu menurut mereka. Kelompok yang kemudian patut diperhatikan bahwa kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat. Mereka menganggap bahwa para sahabat tidak di atas kebenaran. Para sahabat tidak memahaminya. Dan para sahabat tidak bersikap ghairah terhadap Allah Subhanahu wa taala menurut kaum Khawarij. Baik. Kelompok yang kedua adalah kaum Murji'ah yang meyakini bahwa iman itu amalan hati saja. Tidak masuk ke dalam perkara amal. Iman itu amalan hati saja. Tidak masuk ke dalam perkara amal. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cukup mengiman dalam hati, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, menurut kaum Murji'ah cukup. Tidak perlu seperti itu. Kalau seandainya mereka mengamalkan sebuah amalan
dari perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama, maka menurut mereka tidak kafir. Tidak kafir. Menurut kaum Murji'ah. Mereka juga mengatakan la yadurru ma'al imani ma'asiyah. Kemaksiatan tidak akan membahayakan keimanan. Wala yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Ketaatan tidak membahayakan, tidak menyebabkan kepada kekufuran, kata mereka. Ya. Maka mereka ini kebalikan dari kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij mengambil dalil-dalil, ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji atau ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang berlaku demikian dan demikian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang Murji'ah enggak. Mereka mengambil dalil-dalil yang berupa kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah dan seterusnya. Baik. Jadi mereka ini hampir sama dengan kaum Khawarij cara berpikirnya. Kaum Khawarij mengambil ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman-ancaman neraka selama-lamanya. Kaum Murji'ah mengambil ayat-ayat, dalil-dalil yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzam. Tidak berbahaya keimanan dengan dosa yang dilakukan. Selama hatinya tetap beriman. Secara lahiriah tidak berbahaya. Nah, kemudian golongan yang ketiga. Kelompok yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini berada di tengah-tengah dari dua pendapat ekstrim tadi. Kaum Khawarij dengan kaum Murji'ah. Maka mereka mengumpulkan dua dalil yang dipakai oleh kaum Khawarij diambil oleh Ahlus Sunnah, yang dipakai oleh kaum Murji'ah dipanggil dan mereka mengumpulkan dua dalil ini. Ya. Antara kaum Murji'ah dan kaum Khawarij. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sesungguhnya kekufuran di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terbagi menjadi dua bagian. Ada kufrun akbar dan ada kufrun asghar. Begitu juga kesyirikan. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Sedangkan dosa-dosa di bawah kesyirikan maka tidak kafir pelakunya. Ya. Tidak kafir pelakunya. Maka syirik akbar dan kekufuran akbar kedua-duanya mengeluarkan dari agama Islam. Adapun syirik asghar dan kekufuran asghar kedua-duanya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan syirik akbar, kufurun akbar, maka kedua-duanya mengeluarkan dari agama Islam. Mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga syirik asghar, kufur asghar. Tidak ada bagi orang Khawarij. Ya, pokoknya kesyirikan, kekufuran selama mengerjakan wajib keluar dari agama Islam. Walakinnahuma yanqusanil iman, yunqisanil iman khilafan lil Murji'ah. Tetapi maksiat dan dosa-dosa itu mengurangi keimanan. Mengurangi keimanan dan berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Kata mereka orang-orang Murji'ah, maksiat nggak mengurangi keimanan. Beda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan maksiat menghancurkan keimanan sehancur-hancurnya dan menyebabkan pelakunya kekal abadi dalam neraka. Ahlus Sunnah enggak. Di antara dua ini, antara rasa harap atas amal yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Nah, permasalahan yang keempat,
syarat-syarat penghalang-penghalang menghukumi terhadap seseorang tertentu dengan kekufuran. Apa syarat-syarat dan apa penghalang-penghalang yang menghalangi penghukuman terhadap seseorang tertentu dengan kekufuran? Ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya, jangan asal saja, ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghukumi seseorang secara tertentu dengan kekufuran sampai terkumpul di dalam diri orang tersebut seluruh syarat pengkafiran dan sampai ditiadakan dari orang tersebut seluruh hal-hal yang menahan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara pengkafiran secara mutlak, umum, bebas, tanpa ada batasan, dan pengkafiran secara muayyan, tertentu. Si fulan namanya A kafir karena dia begini. Nah, Ahlus Sunnah membedakan antara pengkafiran secara mutlak dengan pengkafiran secara umum. Au baina takfiril amal wa baina takfiril amil. Mereka juga membedakan antara pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap yang melakukan perbuatan. Nah, ini harus ada bedanya, ya. Jadi kalau berbicara tentang perbuatan, apa hukumnya seorang yang sujud untuk kuburan? Maka pada saat itu kita sedang membicarakan perkara sujudnya untuk kubur. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, apa hukumnya seseorang yang tadi contohnya apa ya? Tadi sujud ya, perbuatan. Sekarang apakah pelaku sujud tersebut langsung kafir? Nah, dibedakan. Ahlus Sunnah membedakan antara perbuatannya dengan pelakunya. Terkadang seorang manusia mengerjakan sebuah amalan, yang dengan kesepakatan para ulama bahwa amalan tersebut mengkufurkan dia. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelakunya sampai benar-benar jelas syarat-syaratnya dan juga hal-hal yang tertahan darinya yang menghalangi untuk kita menghukumi kekufuran darinya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agak berat ya. Ini bersabar. Contoh misal, ada orang ragu tentang kuasa Allah. Dia mengatakan, Allah tidak sanggup untuk menyiksaku. Ya, Allah tidak sanggup untuk menyiksaku. Maka keraguan ini adalah kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi kita bisa katakan perbuatannya kekufuran, tetapi pelakunya tunggu dulu. Harus ada diajari, kemudian intifa'ul mawani. Hilangnya penghalang-penghalang, dia dihukumi sebagai hukuman yang sudah disebutkan. Nah, coba perhatikan sekarang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil atas apa yang sudah kita sebutkan tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang kisah seseorang yang mau meninggal dan dia memberikan wasiat untuk anak-anaknya.
bahwa jika ia meninggal, maka hendaklah anak-anaknya membakarnya. Kemudian setelah itu menebarkan abunya di daratan setengah dan di lautan setengah. Baik. Orang ini berkata, "Wallahi la in qadarallahu alayya la yu'adzibani 'adzaban ma 'adzaba bihi ahad." Atau ma 'udziba bihi ahad. Demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atasku untuk menyiksaku dengan sebuah siksa, maka tidak ada seorang pun yang akan disiksa. Tidak ada seorang pun yang akan disiksa. Kenapa? Karena seluruhnya sudah tahu apa siksanya. Ini adalah ucapan kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keraguan-raguan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam akhir hadis bahwa ia melakukan demikian adalah terbawa teman. Dia melakukan demikian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang kita menyebutkan syarat-syarat menghukumi atas seorang muslim secara tertentu dengan kekufuran. Apa syarat-syarat? Paham ya? Syarat-syarat menghukumi seorang muslim tertentu, alal muayyan bahasa Arabnya, tertentu dengan kekufuran. Nah, ada 3 syarat. Yang pertama, an yakuna aliman bi tahrimi hadha syai' al-mukaffir. Seorang itu alim, tahu tentang keharaman sesuatu yang bisa mengkufurkan orang. Ya. Jadi harus paham tentang agama Islam. Yang kedua, an yakuna mu'tamidan li fi'li. Hendaknya dia bersandar dengan perbuatannya. Baik, yang ketiga adalah dia mengerjakan pembatal-pembatal keislaman tersebut dengan pilihannya. Nah, ini adalah syarat-syarat hukum atas seorang muslim yang sudah ditentukan dengan kekufuran. Nah, cukup dulu Kang, karena nanti ada penghalang-penghalang sampai orang tersebut dihalangi dari hukum atau vonis tentang kesyirikan yang dia lakukan. Apa penghalang-penghalang? Ya, ada sekitar ada sekitar 3 penghalangnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas. Wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada moderator. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustaz. Kepada ikhwah, apabila antum ingin bertanya silahkan raise, dan diharapkan pertanyaan berkaitan dengan tema kita ya, yang disampaikan Ustaz, mulai dari biografi mu'alif, kemudian pembukaan dari kitab Nawaqidul Islam, pemahaman Nawaqidul Islam, dan penjelasan tentang hal-hal yang bisa menjadikan seorang itu menjadi kafir, dan pemahaman tentang iman dan kafir bagi 3 golongan, dan kemudian juga penghalang-penghalang dari seseorang disebut sebagai kafir apabila melakukan suatu perbuatan. Silahkan ikhwah, apabila antum ada pertanyaan, tafadhol untuk present. Nanti insya Allah kami berikan kesempatan kepada antum. Ini belum ada pertanyaan Ustaz? Ya. Biasa. Pendahuluan begitu, nggak ada pertanyaan. Jelas ya. Baik. Kalau nggak ada, kita cukup.
Ada pertanyaan dari chat juga belum ada ini. Atau lanjut? Ada satu pertanyaan, Masya Allah, dari Ibu bintu Hurairah dari London. Nah, Ya, Anda silakan kepada Ibu bintu Hurairah untuk bertanya. Sudah kami buka. Alhamdulillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, saat ini banyak umat yang bermudah-mudah dengan lisannya melalui akun media sosialnya, hanya agar mungkin untuk ramai atau untuk mendapatkan respon yang banyak dari teman-temannya, sehingga mengabaikan atau mungkin mereka tidak tahu bahwa apa yang dia katakan itu, yang dia tuliskan itu selain tidak bermanfaat, tapi justru menanggung resiko berpotensi untuk membatalkan keislaman. Misal ada pejabat publik yang bercanda dengan hadis tentang para perempuan yang melakukan 4 kebaikan, maka dia boleh memilih pintu surga yang mana saja. Tapi pada saat itu kejadiannya di bulan Ramadan, maka siapa yang melakukan itu, maka dia boleh masuk pintu mall mana saja. Yang semacam itu, Ustaz. Nah, yang demikian ini apakah termasuk yang demikian? Atau ada juga yang artis yang saya tidak takut masuk neraka, saya bisa ketemu dengan idola saya di sana, nauzubillah min dzalik. Yang semacam itu, banyak umat yang tidak paham. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawaban atas pertanyaan tersebut, kalau saya yang mengatakan perkataan itu, saya akan keluar dari Islam. Cuma bukan saya yang mengatakannya. Artinya apa? Sebagian mereka belum begitu tahu tentang konsekuensi dari ucapan yang mereka lakukan tersebut, yang mereka ucapkan tersebut. Itu mereka anggap sebagai sebuah lelucon, jenaka, keberanian, padahal dia adalah berkonsekuensi yang fatal. Jadi makanya saya katakan tadi, jika yang sudah tahu mengucapkan itu, maka niscaya itu adalah kekufuran. Kenapa? Karena tadi menghina hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dia sudah sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, maka taat kepada suami, jaga kemaluan, maka hendaklah dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Dia plesetkan masuk ke dalam mall dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka ini dikhawatirkan itulah mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang tadi juga yang dicontohkan, saya tidak takut masuk ke dalam neraka biar bisa kumpul sama-sama dengan orang. Makanya saya katakan, jika orang yang sudah mengetahui mengucapkannya, niscaya dia keluar dari Islam karena menghinakan Al-Quran, menghinakan neraka, menghinakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga jelas bagi penanya. Ini ada penanya kedua yang resen kepada Bapak Abu Muaz. Kami persilahkan. Mungkin nanti juga sebutkan asal kota Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Anak dari Indramayu. Nah. Mau nanya tentang ada lafaz-lafaz yang biasa diucapkan oleh di sini, memang kebanyakan dari nahdliyin itu memang suka mengucapkan ucapan-ucapan, kalau di sini sebutannya itu apa namanya pujian gitu. Jadi ada lafadznya yang berbunyi siril asror gitu.
Sayyidina Muhammad. Apakah itu juga, apakah ini lafadznya benar itu bahwa Isril Asal itu adalah Nabi Muhammad? Kemudian yang Anda tanyakan juga terkait dengan nyanyian yang apa Allah Allah agisna ya Rasulullah itu Pak, apakah memang Rasulullah yang dimaksud untuk dimintai pertolongan? Kemudian ada juga satu lagi terkait dengan yang lafaz dari manakib Syekh Abdul Qadir itu kan rijal Allah agisuna li ajlillah gitu. Apakah itu perkataan itu sudah mengeluarkan seorang dari keislamannya gitu, membatalkan Islam? Apakah masih bisa ditoleransi? Memang mungkin juga tidak mengetahui arti dari apa yang diucapkan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Sebelum saya jawab, saya mohon agar tidak menjadi kericuhan sehingga nanti kajian kita malah terbatas, tertutup, kemudian dibatasi dan seterusnya. Lebih baik kita tidak menyebut merek apapun, ya, tetapi kita belajar tentang hukum sebuah perbuatan. Ini biasakan tidak menyebut merek apapun, siapapun, tetapi kita belajar tentang hukum perbuatan. Apa hukum perbuatan tersebut sehingga kita bisa, kalau seandainya benar bisa kita lakukan, kalau seandainya tidak benar maka kita jauhi. Taib. Adapun contoh-contoh yang disebutkan tadi, lebih baik penanya membawakan dengan lengkap. Karena kan tadi pertama Siril Asra saya tidak tahu apa itu, kemudian istighatsah dengan Rasulullah tadi kasidahnya bagaimana atau syairnya bagaimana, saya tidak paham. Lebih baik sebutkan dengan lengkap, kemudian kita bisa membicarakan itu. Nah, kemudian permasalahan yang patut diperhatikan adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighatsah adalah ibadah. Karena arti istighatsah adalah talabul ghauth. Meminta ghauth, yaitu pertolongan dalam keadaan yang sempit. Seperti saat banjir, tsunami, gempa, likuifaksi, gunung berapi meletus, dan seterusnya. Maka kita beristighatsah, yaitu meminta ghauth, pertolongan dalam keadaan yang sempit. Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit adalah ibadah. Dan karena dia ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti bahwasanya istighatsah adalah ibadah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Yang artinya, ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa istighatsah adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beristighatsah kepada siapapun dari makhluk untuk perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini adalah kesyirikan. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu beristighatsah kepada Rasulullah atau beristighatsah kepada orang-orang yang di bawah kedudukannya dari Rasulullah SAW. Maka tidak diperkenankan beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga menjadi jelas bagi penanya, dan insya Allah karena mungkin nanti akan kedepannya ada contoh-contoh yang banyak dari perbuatan-perbuatan, kita akan ingatkan kembali kepada jamaah, ya,
untuk tidak menyebutkan merek ataupun nama tetangga-tetangga ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk dari di kolom chat Ustadz. Izin membacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ini dari Ibu Nufi di Serang. Jika pernah berobat ke seseorang Ustadz dan seseorang itu tidak tahu hukumnya dalam pengobatannya dan diisyaratkan menyembelih ayam untuk ritual pengobatan, apakah itu bisa dihukumi musyrik Ustadz? Syukran, jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini juga nanti kita akan bahas secara mendetil tentang salah satu pembatal dari pembatal keislaman, yaitu perbuatan sihir. Insya Allah kita akan bahas nanti. Tetapi karena ditanya dan sudah menyebutkan contoh perbuatan, di dalam syariat Islam, menyembelih adalah ibadah. Dan di dalam syariat Islam, belum ada penunjukan dalil bahwa mengobati penyakit dengan menyembelih hewan. Maka di sini berarti jika menyembelih hewan, entah itu ayam kate hitam, atau kuda, kambing, kemudian onta, sapi, atau apapun yang disembelih, jika sembelihannya ditujukan, diniatkan untuk selain Allah agar sembuh, maka ini adalah kesyirikan. Karena fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Termasuk di dalamnya sedekah laut, menyembelih sapi, kemudian kepalanya dilarutkan ke laut. Jika niat dalam menyembelih itu adalah untuk jin penguasa laut, maka ini kesyirikan akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Dan jika dia menyembelih niatannya untuk Allah agar penyakit sembuh, maka ini menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab, baik itu ditinjau dari sebab syar'i atau sebab kauni. Maka ini adalah perbuatan bid'ah dan syirik asghar. Perbuatan bid'ah dan syirik asghar. Jadi harus benar-benar diletakkan perbuatan ini untuk apa. Kalau diniatkan untuk selain Allah, maka tidak ada keraguan. Itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian jika dia menyembelih untuk Allah, tapi tujuannya untuk mengobati penyakit, maka syariat belum menjadikan penyembelihan hewan sebagai pengobatan. Pengobatan untuk sebuah penyakit. Baik penyakit qalbiyah atau penyakit lahiriah. Oleh karena itu dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab. Dan ini berpotensi syirik asghar. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Jawabannya sungguh luas. Baik, ada pertanyaan yang penanya yang ingin bertanya langsung kepada Pak Sebastian Jafar. Ana unmute buat antum, dan sekali lagi mohon tidak menyebutkan nama kelompok, merek ataupun apapun seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Fokus pada perbuatan apabila antum ingin bertanya tentang perbuatan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini pemahaman saya. Jadi dalam kondisi kita menghukumi sesuatu, kita harus betul-betul komprehensif
dan memiliki ilmu serta tabayun ya Ustaz. Jelas itu. Pada orang yang bersangkutan juga tabayun, pada kondisi yang lain juga tidak harus tabayun, betul ya. Betul. Makanya Sehingga kita tidak salah dalam kondisi menentukan sesuatu, benar Ustaz? baik. Makanya fungsi belajar ini adalah untuk tidak bermudah-mudah mengkafirkan, mensyirikkan orang. Dan ini sanggahan bagi siapa yang mengatakan kita kok belajar nawaqidul Islam sukanya cuma mengkafirkan, mensyirikkan. Enggak, malah ini membuat kita hati-hati agar tidak bermudah-mudah mensyirikkan, mengkafirkan orang. Tapi jika memang perbuatan tersebut sebuah kekufuran, kesyirikan, dan sudah terkumpul syarat-syaratnya, sudah hilang penghalang-penghalangnya, tanpa ragu kita katakan itu adalah kesyirikan, kekufuran. Pelakunya musyrik atau murtad atau kafir. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz, semoga jelas bagi penanya. Ini ada pertanyaan melalui kolom chat dan alhamdulillah ini berkaitan dengan materi yang disampaikan dari Ummu Firly. Bismillah. Syarat ketiga yang terakhir yang disebutkan Ustadz adalah mengerjakan pembatal-pembatal dengan pilihannya. Beliau menanyakan, apakah maksud dengan pilihannya itu yang bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron wa jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi, yaitu saat kita membahas tentang penghalang-penghalang untuk menghukumi atas seorang muslim secara person tertentu dengan kekufuran. Salah satunya adalah penghalangnya dipaksa. Nah, dipaksa ini bermacam-macam. Ya, dipaksa ada syarat-syaratnya, kemudian ada macam-macamnya, ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Jadi bersabarlah. Mudah-mudahan kita masih hidup pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Nah. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Ibu Claudia Cimanggis. Beliau hanya menulis seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Mohon penjelasannya Ustaz. Demikian saja Ustaz. Dan kalau di Al-Baqarah ayat 8, Ana bacakan artinya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Pertanyaan beliau? Pertanyaan beliau, mohon penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah ayat tentang kemunafikan yang memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Kemunafikan, ya. Ini ayat berkaitan dengan kemunafikan. Dan ayat ini adalah ayat madaniyah dan dia diturunkan menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Karena di Makkah nggak ada kemunafikan. Di Makkah cuma ada dua, iman kufur, iman syirik. Cuma ada dua itu. Kemunafikan tidak ada. Jadi yang dimaksud wa ma hum bimu'minin, mereka mengaku beriman kepada Allah kepada hari, padahal mereka tidak beriman. Ini adalah orang-orang munafik. Lisannya saja yang mengaku Islam tetapi hatinya penuh dengan kekufuran. Allahu a'lam. Jazakumullah. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini kita jadikan pertanyaan terakhir sebelum nasihat dari Ustaz. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari Bapak Widayatanto. Izin bertanya Ustaz, apakah mengatakan pawang hujannya manjur
Atau mungkin di daerah kita lagi ada yang sedang memawang hujan ketika tidak terjadi hujan, meski di daerah sekitarnya hujan. Apakah ini termasuk membatalkan keimanan, Ustaz? Syukran. Bismillah, walhamdulillah. Begini, cara belajarnya itu begini. Tidak bisa kita dalam pertemuan-pertemuan ini menyebutkan satu persatu macam-macam perbuatan. Karena tidak akan selesai. Tetapi kita belajar kaedah-kaedahnya. Maka apa pembatal keislaman yang pertama? Asyirku fi ibadatillah. Mensyirikan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ nanti kita akan kupas tentang kesyirikan. Termasuk jenis kesyirikan adalah mensyirikan Allah di dalam perkara rububiyah Allah. Meyakini bahwa ada selain Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan hujan. Kekuasaan untuk menurunkan atau memberhentikan hujan. Maka jika ada lafaz yang menuju kepada sana, yaitu ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah dalam perkara hujan, maka berarti dia adalah kesyirikan, kekufuran. Tinggal nanti dilihat jelas, tidak jelas, syirik akbar, syirik asghar, dilihat sesuai dengan pernyataan yang disampaikan. Tetapi kita akan bahas itu semuanya nanti insya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, karena waktu juga kita tutup taklim kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan dan masih bertema dengan pembukaan ya Ustaz ya. Dan sebelum kita tutup, kita mendengarkan nasihat dari Ustaz yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua selaku thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Tema nasihat kali ini adalah yang berkaitan dengan manhaj salaf. Manhaj artinya metodologi beragama. Salaf artinya sesuai dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum rahimahumullah. Sering orang mencela bahwa manhaj salaf ini baru adanya. Hanya 200-300 tahun yang lalu. Maka jawaban ini adalah orang yang tidak paham tentang apa itu manhaj salaf. Ada faedah menarik saya dapatkan dari Syekh Al-Allamah Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman, salah satu murid senior dari Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di Yordania. Pada sebuah kajian beliau menampilkan atau manuskrip namanya ya, tulisan berbahasa tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada tulisan di situ, tulisan Ali bin Abi Thalib, tulisan Utsman bin Affan. Yang menarik di sini adalah tulisan-tulisan tersebut ditulis dan disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membaca, tidak menulis. Nabi kita tidak membaca, tidak menulis. Para sahabatlah yang membaca dan menulis. Dan mereka menulis Al-Quran yang mereka dengar dari mulut Rasulullah SAW. Dan tulisan tersebut disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama berijma, konsensus, bersepakat seluruhnya
tidak boleh penulisan Al-Quran kecuali mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak boleh penulisan Al-Quran kecuali mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau seandainya penulisan Al-Quran tidak boleh kecuali mencontoh para sahabat, maka lebih utama lagi ibadah. Tidak boleh kecuali dengan mencontoh para sahabat. Karena mereka disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah mereka, pengamalan Islam mereka diridhai oleh Allah. Itulah manhaj salaf. Contohnya, beliau contohkan waktu itu. Surat Ghafir. Ayat 85. Alam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallah. Saya tulis ya. Kalau kita tulis di dalam bahasa Arab kata-kata sunnah, maka akan seperti ini tulisannya. Sunnah pakai tak marbutah. Ya, sunnah. Sunnatullah. Pakai tak marbutah. Tetapi yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, salafus salih, maka tulisannya seperti ini. Taknya tak maftuhah, tak yang terbuka. Ini tidak boleh dirubah. Yang merubah berarti merubah Al-Quran. Itu dengan ijma' para ulama. Coba saya sekarang buka mushaf. Ya, surat apa saya katakan tadi? Ghafir. Surat Ghafir ayat Surat Ghafir pada ayat yang ke-85. Halaman 476. Kita buktikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au ba'sana falam yaku yanfa'uhum imanu lamma ra'au ba'sana sunnatallah. Sunnatallah. Ya, ini namanya manhaj salaf. Jangan khawatir. Ilmu yang kita dapati turun menurun. Turun menurun. Dari mulai para sahabat mendapatkannya dari Nabi, para sahabat meriwayatkannya kepada para tabi'in, para tabi'in meriwayatkannya kepada tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkannya kepada para ulama sampai kita sekarang. Itulah manhaj, metodologi beragama dengan mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 43. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Sama penulisan sunnah yang semestinya dengan tak marbutah yang ada ikatannya di titik 2. Ini enggak, taknya maftuhah, terbuka. Jika menulis selain itu, selain tulisan para sahabat yang disetujui oleh Nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beliau menyetujui. Maka siapa yang menulis selain tulisan para sahabat dalam perkara penulisan mushaf berarti menyimpang keliru dengan kesepakatan para ulama. Itu dalam penulisan mushaf kita mencontoh para salaf. Bagaimana dengan ibadah, akidah,
Dan itulah manhaj salaf, metodologi beragama yang mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah.